Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono ke-10 menegaskan belum akan memberlakukan lockdown total, hanya pembatasan di sejumlah wilayah karena masuk zona merah. Sehingga untuk sementara, saudara, masyarakat masih diperbolehkan untuk keluar masuk, memperoleh makanan atau kebutuhan primer lainnya. Gubernur menyebut jika lockdown total diberlakukan, maka kebutuhan hidup akan ditanggung pemerintah, seperti yang dilakukan di Malaysia dan Singapura. Rencananya tanggal 22 Juni, Gubernur akan mengeluarkan SK yang berisi kebijakan terbaru terkait penanganan COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Yang dimaksud lockdown itu totally mungkin mikro ya. Soalnya kalau pengertian lockdown itu orangnya ya tidak boleh punya mobilitas di RT itu dan harus tinggal, sehingga makannya harus ditanggung. Tapi kan tidak sampai di situ. Jadi pengertiannya itu ya dianggap seperti mikro lockdown karena kelurahan itu tidak mengganti untuk hidupnya masyarakat. Mungkin tanggal 22 ada kebijakan tambahan atau kebijakan lain saya belum tahu, tapi mungkin ada ketentuan-ketentuan baru. Sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di kawasan wisata di Malioboro misalnya. Sejumlah petugas berjaga selama 24 jam sehari. Selain untuk menjaga keamanan, juga memastikan protokol kesehatan berjalan dengan ketat. Setiap pengunjung diwajibkan melewati kamera thermal yang dipasang di pintu masuk. Sejumlah zona pun diatur untuk membatasi pengunjung dan mencegah kerumunan. Warga yang tidak memakai masker dengan benar akan ditegur. Kami sebagai tim keamanan atau tim dari UPT Cagar Budaya di bawah naungan Dinas Kebudayaan, selama pandemi seperti ini kita menghimbau kepada para pengunjung untuk tetap melakukan prokes seperti yang sudah kita jalankan. Kita himbau untuk mencuci tangan, yang kedua kita himbau memakai masker, yang ketiga kita cek suhu dan dipastikan untuk masker selalu dipakai dengan benar. Di Malioboro saya lagi liburan kan, petugas di sini agak ketat juga ya, gitu. Jadi bagus juga gitu, negur orang-orang yang di sini nggak pakai masker gitu. Ya sebisa-bisa yang jaganya lebih banyak aja lah. Cuma kalau ada nggak keberatan ya mas ya? Ya nggak keberatan sama sekali. Ya. Ini kalau ada tujuannya apa? Wisata ya? Apa? Wisata memang. Ya saya di sini emang kan orang Bandung, jadi saya ke sini wisata juga sih. Rencana berapa hari? Saya di sini 3 harian. Cuma sekarang hari terakhir tuh. Hari terakhir ya. Kalau nggak khawatir, misalkan saat ini kan ada peningkatan kasus di Jogja ini. Khawatir nggak sih? Sebenarnya khawatir banget sih ngelihat sekarang banyak yang terjangkit COVID itu. Cuman kalau misalkan udah hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun itu masyarakat kebanyakan kayak yang makin aktivitasnya kan tadinya lockdown gitu kan, sekarang kalau lama-lama kan agak jenuh juga kan gitu. Jadi saya ya sekalian liburan aja lah, cuman jangan lupa pakai masker kayak gitu aja lah. Saat ini sudah bersama kami jurnalis Kompas TV ada Hantoro Wibowo di Yogyakarta. Selamat malam Hantoro, kalau menurut data dari Kemenkes kan jumlah kasus positif COVID-19 hari ini di Yogyakarta mengalami peningkatan. Bahkan dikatakan ini yang tertinggi di antara sepekan terakhir begitu. Kemudian Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memberlakukan pembatasan di sejumlah wilayah karena masuk zona merah. Nah, bagaimana dengan kawasan Malioboro yang malam ini nampaknya masih dipadati oleh para pengunjung? Ya, selamat malam, Miss. Ya, kawasan wisata Malioboro tidak kalah ramai, bahkan lebih ramai saat malam hari ketimbang tadi siang. Walaupun sudah ada pembatasan kendaraan ya di setiap malam di Malioboro, tapi jumlah pengunjung bertambah ramai. Bahkan masa pandemi seperti ini, sebagian pengunjung tadi sempat saya tanya
memang banyak yang mungkin sudah jenuh di rumah, akhirnya berwisata. Jadi wisatawan tidak hanya berasal dari domestik atau dari dalam wilayah Jogja sendiri, tapi juga banyak yang berasal dari luar kota maupun luar provinsi. Ya. Artinya kalau masih ramai, walaupun sudah ada pengecekan suhu tubuh, apakah ada suatu aturan baru mengingat angkanya memang masih terus bertambah, walaupun gubernur mengatakan belum akan berlakukan lockdown total, tapi tentu pencegahan dengan skala besar harus diambil saat ini. Iya, memang kemarin merupakan angka tertinggi atau hari ini merupakan puncak dari kasus COVID-19 di Provinsi DIY. Dan pagi sampai siang tadi, Gubernur DIY juga melakukan rakor bersama tim penanganan COVID tingkat pusat. Bahkan rencana besok pagi juga akan dilaksanakan rakor di tingkat provinsi yang melibatkan bupati maupun wali kota se-DIY dan dari pihak dinas kesehatan yang ininya adalah menindaklanjuti tingginya kasus COVID-19 di DIY. Dan hasil dari rakor itu nanti diharapkan akan bisa menjadi dasar untuk pembuatan kebijakan terbaru yang akan menggantikan kebijakan yang sudah di SK tanggal 15 kemarin. Jadi besok rencana tanggal 22 akan ada SK baru mengingat kondisi COVID-19 di DIY semakin meningkat. Apa saja pertimbangannya, pertimbangan. Hantoro? Apa saja pertimbangannya kira-kira kalau Anda mengatakan tanggal 22 kan akan ada SK baru? Apa saja pertimbangannya untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diberikan ini tepat sasaran? Iya. Jadi Gubernur DIY menyampaikan bahwa akan berusaha mencari titik imbang antara kondisi ekonomi dengan kondisi kesehatan. Jadi di satu sisi memang DIY merupakan sektor pariwisata yang sangat menunjang daerah sini, tapi di satu sisi kesehatan juga perlu diperhatikan. Nah, itu akan dicari titik imbangnya. Jadi tadi siang Pak Gubernur juga tidak banyak menyampaikan hal-hal terkait rencana apa yang dilakukan. Jadi masih menunggu rencana besok siang setelah rakor ataupun tanggal 22 nanti akan ada rilis resmi terkait dengan kebijakan apa yang akan ditempuh oleh Pemprov DIY. Baik. Gitu ya. Terima kasih Hantoro Wibowo, jurnalis Kompas TV di Yogyakarta, di Malioboro tepatnya, karena meskipun sudah ada kenaikan angka secara signifikan, namun wilayah wisata ini masih dipenuhi oleh pengunjung baik dari Yogyakarta maupun luar Yogyakarta. Terima kasih Hantoro informasinya langsung dari Yogyakarta.